membayangkan sebuah kota di mana semuanya berjalan. Bahkan, jika tak seorang pun keluar rumah. Trotoar dibersihkan mesin, lampu lalu lintas berpikir mandiri, layanan pengiriman meninggalkan paket langsung di depan pintu. Ini bukan fiksi. Kita sudah bergerak ke arah ini. Semakin banyak hal yang kita selesaikan secara daring, sementara semakin sedikit orang yang tersisa di luring. Kelihatannya nyaman, tetapi jalanan semakin sepi, seolah-olah ada sesuatu yang menghilang. Bukankah akan terlalu hampa di masa depan seperti itu, di mana manusia ada, tetapi hampir tidak terlihat? Banyaknya orang berarti banyaknya peluang. Di megakota, pekerjaan, dokter, barang, hingga wifi lebih mudah ditemukan dan cepat. Ini pendorong utama pertumbuhannya. Namun, kota kecil tak akan berakhir. Mereka perlu menemukan peran uniknya, lebih tenang, damai, tapi tetap bermanfaat. Masa depan ada pada mereka yang mau bekerja sama. Entitas yang berdiri sendiri akan makin sulit bertahan. Konstruksi terus berubah. Robot akan mengecor beton, printer mencetak dinding, dan kendaraan tanpa pengemudi mengangkut barang. Ini bukan fiksi. Teknologi ini sudah diuji. Tentu ini percepat pembangunan dan kurangi resiko cedera. Namun, tak sesederhana itu. Tetap butuh manusia untuk memeriksa, mengelola, dan memperbaiki kesalahan. Robot bisa menyusun bata, tapi tak bisa putuskan perlu tidaknya balkon. Itu tetap ranah manusia. Drone sudah melayang di angkasa, dan itu baru permulaan. Bayangkan platform yang melayang di atas kota, bukan demi estetika, melainkan untuk mengumpulkan energi, memancarkan sinyal, dan mendinginkan kawasan. Ini bukan untuk semua orang, dan tidak di mana-mana. Hanya di lokasi yang benar-benar membutuhkan. Struktur semacam itu bagaikan tangan-tangan pendukung kota. Mungkin tak setiap mata akan melihatnya, namun tanpanya, banyak hal tak akan berjalan. Dan kini, kaki bawah, tempat parkir, terowongan, gudang, semuanya sudah sebagian berada di bawah tanah. Namun, di masa depan, seluruh kawasan pun akan dibangun di sana, tentu saja tidak selamanya. Ini hanya soal kenyamanan, tidak panas, tidak bising, dan anginnya pun lebih sedikit. Di permukaan taman dan keteduhan, di bawah segala yang lainnya. Yang terpenting, jangan sampai mengubah bawah tanah menjadi labirin. Harus ada cahaya, udara, dan keamanan di sana, karena manusia bukan tikus. Mereka ingin merasa hidup, bahkan saat berada di bawah tanah. Kamu bangun, dan rumah sudah hangat, lampu menyala, serta kualitas udara sudah diperiksa. Lift sudah tiba dengan sendirinya, karena ia tahu kamu akan menggunakannya. Di jalan, mobil-mobil saling berkomunikasi, memperingatkan satu sama lain, dan tidak ada pengemudi. Seluruh kota, bagaikan satu organisme besar. Tapi jika otaknya rusak, semuanya akan terhenti. Oleh karena itu, penting sekali bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kontrol. Siapa yang menjalankan semua ini? Siapa yang mengawasi, dan apa yang akan terjadi jika internet mati? Rutinitas akan segera diambil alih algoritma, pengajuan, perhitungan, dan jadwal. Kita akan tersisa dengan yang terpenting, makna, tanggung jawab, dan hal-hal yang tidak bisa dihitung. Kota-kota akan memiliki salinan digitalnya sendiri. Kita bisa mensimulasikan pembangunan, perbaikan, atau kecelakaan, dan memahami apa yang akan bermasalah. Ini memang nyaman, tapi ada satu nuansa penting. Jika semua diputuskan algoritma, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahannya? Di sini, penting agar tetap ada manusia di balik kendali, bukan sekadar kotak hitam. Listrik akan mengalir dari segala penjuru, atap rumah, stasiun lokal, dan kelebihannya masuk ke baterai. Kurir akan digantikan kapsul, pipa bawah tanah, serta drone di udara. Semua serba cepat, akurat, tanpa macet. Namun, kegagalan juga lebih berbahaya. Kelebihan beban bisa membuat seluruh area tanpa listrik dan makanan. Oleh karena itu, kota harus punya rencana cadangan, dan dukungan teknis menjadi sangat vital. Akan ada lantai-lantai hijau di antara kantor dan apartemen. Pertanian vertikal bukan sekadar mode, melainkan kebutuhan. Ini menghemat air, terlindung dari cuaca, dan sayuran pun dekat. Ini tidak akan menggantikan lahan pertanian sesungguhnya, tapi akan sangat membantu di perkotaan yang minim lahan atau biaya transportasi makanan mahal. Dan yang terpenting, akan ada peluang lebih besar tomat yang dihasilkan lezat, bukan sekadar bulat. Daging buatan laboratorium. Susu tanpa sapi. Ini sudah ada, dan akan terus bertambah.
praktis, stabil, ramah lingkungan. Namun, tidak semua orang menyukainya. Selera, kebiasaan, budaya, semua itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, makanan buatan tidak akan menggantikan yang biasa, melainkan hanya akan menjadi salah satu pilihan. Yang terpenting adalah tahu apa yang kita makan dan mampu memilih. Rumah sakit dan sekolah akan beroperasi secara hibrida. Yang sederhana secara daring, yang kompleks secara langsung. Gelang pintar dan sensor akan mendeteksi masalah bahkan sebelum kunjungan ke dokter. Dan pembelajaran akan lebih dekat dengan kehidupan, bukan sekadar hafalan melainkan praktik. Namun, penting untuk tidak salah paham, teknologi adalah alat, bukan guru. Perhatian dan bantuan yang tulus akan tetap lebih dihargai daripada layar apapun. Kacamata peningkat penglihatan, prostesis yang digerakkan dengan pikiran, implan pemantau kesehatan. Ini sudah dimulai dan lambat laun akan menjadi hal yang biasa. Namun, di sini pun kita butuh aturan. Semua ini harus membantu, bukan menggantikan kita. Manusia tidak boleh berubah menjadi perangkat. Ia harus tetap menjadi dirinya sendiri, dengan hak untuk menolak, dengan hak untuk mematikannya, dan dengan hak untuk tidak menjelaskan alasannya. Kota tahu di mana kamu berada, apa yang kamu beli, dan berapa lama kamu berjalan pulang. Jika semua ini tanpa kendali, itu menakutkan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang. Berapa lama informasi disimpan, siapa yang boleh melihat, dan apakah ini bisa dibantah. Jika aturan-aturan ini tidak ada, sistem akan rusak. Atau menjadi terlalu kuat, yang berarti tidak efektif. Karena orang-orang akan mulai mengakali sistem itu. Yang berarti kepercayaan lebih penting daripada kamera. Bagi yang punya smartphone dan internet, hidupnya nyaman. Namun, bagi yang tidak punya, tiap tahun makin sulit. Semua beralih ke aplikasi, pencatatan, dokumen, layanan publik, dan jika tak mampu, seolah-olah kamu tiada. Maka, masa depan haruslah terjangkau, tarif lebih sederhana, edukasi lebih jelas, antar muka tanpa kerumitan. Karena jika separuh warga tak sanggup menghadapi, kota pintar itu hanya akan jadi kesalahan yang mahal. Bayangkan, semuanya berjalan lancar, lalu tiba-tiba ada gangguan. Aplikasi tidak berfungsi, lift macet, pengiriman hilang. Hal seperti ini akan terjadi, dan tidak hanya sekali. Dan disinilah rencana cadangan menjadi penentu. Pasokan listrik darurat, mode luring, pesan jujur, akan kembali dalam 1 jam. Kota-kota yang mampu bertahan tanpa internet setidaknya setengah hari, akan bertahan hidup. Sisanya, tidak. Kota-kota besar bukan hanya tentang manusia, tetapi juga sampah, panas, kebisingan, dan kotoran. Dan jika ini tidak dikendalikan, akan timbul bencana. Solusinya sederhana, daur ulang, perbaiki, hemat. Buatlah agar setiap barang memiliki paspor, terbuat dari apa, dan kemana harus dibuang setelahnya. Maka, kota tidak akan lagi menjadi pabrik limbah, dan akan berubah menjadi mesin siklus tertutup. Tidak sekaligus, tapi tidak ada jalan lain. Algoritma menyesuaikan diri dengan kita, menunjukkan apa yang kita sukai. Kelihatannya sih keren, tapi kita jadi begitu mudah terjebak dalam gelembung. Kita tidak mendengar orang lain, tidak melihat hal yang berbeda, dan tidak berubah. Akibatnya, kota menjadi membosankan, lalu kemudian agresif. Kita butuh percampuran, festival, lokakarya, dan kegiatan di mana orang-orang yang biasanya tidak berinteraksi bisa bertemu. Begitulah sebuah megapolitan sejati dibangun. Ketika sebuah kota memiliki ratusan budaya, mudah sekali untuk merasa tersesat. Namun, tujuannya bukanlah menjadikan semua seragam, melainkan memberikan ruang bagi setiap orang. Pasar lingkungan, tempat pertunjukan musik, galeri jalanan, semua ini sama pentingnya dengan jalan raya. Dan juga, ingatan. Mendigitalisasi sejarah rumah, keluarga, dan jalanan. Dengan begitu, setiap orang akan merasa, saya tahu di mana saya berada, dan kehadiran saya di sini bukanlah sebuah kebetulan. Terkadang sistem navigasi bilang, belok, padahal kamu ingin melewati taman. Terkadang algoritma memutuskan harus lebih cepat, padahal kamu ingin menunggu teman. Ini bukan gangguan. Ini hidup. Oleh karena itu, penting agar kita selalu punya pilihan. Agar bisa mematikan navigator, menolak petunjuk. Tanpa ini, kota akan kehilangan ruhnya. Dan hanya akan menjadi sebuah sistem. Dan itu sudah bukan lagi yang semestinya. Di kala krisis, kota harus mandiri. Cadangan air, makanan, dan generator otomatis. Warga perlu tahu lokasi posko bantuan, rute, dan apa yang harus dibawa. Bahkan kota tercanggih pun bisa gagal. Bukan soal apakah kegagalan terjadi,
tapi seberapa siap kita menghadapinya. Jika disiapkan dengan tenang dan jauh hari, semuanya akan baik. Masa depan tidak akan datang begitu saja dari atas. Jaringan saraf tidak akan menuliskannya untuk kita. Masa depan akan menjadi seperti yang kita bangun. Setiap hari, saat kita berjalan kaki daripada naik mobil, mengeluh tentang kebocoran, memilih tempat tinggal. Kota cerdas bukan hanya tentang teknologi. Ini adalah orang-orang yang menginginkan segala sesuatunya nyaman, jujur, dan aman. Dan jika kita menginginkannya, maka itu akan terwujud. Jika ini menarik, silakan berlangganan saluran ini. Di sini semuanya ringkas dan tepat sasaran. Sampai jumpa.